siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman yang mengikuti training online dari kami. Kita berjumpa lagi, dan kali ini kami akan belajar mengenai menghitung hubung singkat. Kenapa harus dihitung hubung singkat tersebut? Karena arus hubung singkat dapat merusakkan instalasi, maka pada saat perencanaan perlu dihitung. Sementara ini akan kami jelaskan perhitungan arus hubung singkat di tegangan rendah atau instalasi gedung. Sedangkan untuk tegangan menengah dan seterusnya akan dijelaskan tersendiri pada uraian yang akan datang. Ada beberapa cara untuk menghitung arus hubung singkat, tetapi semuanya tidak mudah. Apalagi kalau jaringannya sudah cukup kompleks. Maka cara satu-satunya adalah menggunakan program komputer. Bila jaringan sederhana, dapat dihitung secara manual seperti pada jaringan instalasi gedung. Tapi pun begitu tidak akan cepat, cukup lama juga, tergantung ya. Ada yang cepat, kalau pinter ulangnya ya cepat, tapi saat cepat-cepatnya lebih dari sehari lah, ngitungnya itu. Untuk menghitung arus hubung singkat, pada dasarnya adalah dengan rumus I sama dengan V per Z, di mana I arus, V tegangan, Z impedansi. Dan mengetahui impedansi dari kabel pada jalur, pada instalasi, itu dapat ditempuh dua cara, yaitu dengan melihat teknik spesifikasi dari kabel yang dikeluarkan oleh pabrik, atau dengan pengukuran. Sebagai contoh, pengukuran adalah sebagai berikut. Bila instalasi satu fasa terdiri satu jalur, jadi pertama diukur tegangan dalam beban kosong, karena semua beban kita lepas. Yang kedua, dipasang impedansi yang telah diketahui nilainya, sama dengan misalkan ZL. Kemudian yang ketiga, diukur besar tegangan pada impedansi tersebut, sama dengan VL. Maka harga impedansi jaringannya adalah Z sama dengan V0 minus VL dibagi VL dibagi ZL. Mudah kan ngitungnya? Bila jalur terdiri dari dua kabel atau lebih, bagaimana? Tadi kan saya terangkan adalah mengenai satu jalur. Sekarang kalau jalurnya lebih dari satu, ya sama. Diukur seperti prosedur di atas satu per satu jalur. Lalu, harga impedansi totalnya merupakan nilai paralel dari nilai yang didapat satu per satu. Nah, contohnya, misalkan ada dua jalur, maka nilai impedansinya adalah ini, Z sama dengan Z1, Z2 dibagi Z1 plus Z2. Itulah nilai dari impedansinya. Sekarang, kalau impedansi sudah ketemu, bagaimana kita menghitung arus hubung singkat, terutama di tiga fasa. Nah, kalau tadi kan satu fasa, ketemu Z, ketemu V-nya, ya harusnya langsung ketemu. Tapi kalau sekarang tiga fasa bagaimana? Pada dasarnya tetap I sama dengan V per Z. Hanya harga Z bukan harga Z langsung dari pengukuran atau harga yang didapat di suite teknik, tetapi merupakan harga impedansi urutan, di mana dikenal dengan urutan positif, urutan negatif, dan urutan nol. Jadi nanti kita hitung itu ketemu namanya arus positif, arus negatif, dan arus nol. Lalu arus totalnya bisa ketemu juga. Impedansi ini digunakan untuk menganalisis keadaan sistem yang tidak simetri menggunakan pengandaian keadaan simetri. Kondisi impedansi urutan tersebut adalah sebagai berikut. Jadi urutan positif, negatif, dan urutan nol ya. Nah, ini adalah gambar dari urutan positif, negatif, dan nol. Yang positif itu berputar ke kiri, jadi R dulu, lalu S, lalu T, ke arah kiri. Sedangkan yang negatif berpindah ke kanan, jadi R dulu, S dulu, baru T juga, tapi ke kanan. Sedangkan yang urutan nol
adalah sejajar, jadi nggak berputar karena sejajar. Nah, ini anunya perputarannya, kalau ingin tahu yang nolnya sejajar, harganya itu aja. Kemudian bagaimana menghitung urutan tersebut? Ini sebagai contoh pakai tegangan ya. Sebenarnya ini berlaku untuk tegangan, berlaku untuk arus, dan berlaku untuk impedansi. Untuk tegangan, ER0 sama dengan sepertiga ER plus ES plus ET. ER1 sama dengan sepertiga kali ER plus R ES plus R kuadrat ET. ER2 sama dengan sepertiga kali ER plus R2 ES plus RET, di mana harga R adalah harga kosinus dan sinus 120 derajat. R sama dengan cos 120 derajat plus J sinus 120 derajat dalam nilai vektor. Kalau harga mutlaknya R sama dengan akar cos 120 derajat ditambah sin 120 derajat dibagi 1. Ini nilai mutlaknya. Pada instalasi gedung tegangan rendah umumnya terjadi gangguan itu apa? Ya, hubung singkat satu fasa, lalu gangguan tanah ke dua fasa, atau gangguan dua fasa ke tanah, lalu gangguan tiga fasa, di mana gangguan tersebut itu juga punya impedansi gangguan namanya, tetapi dalam tegangan rendah biasanya kecil sekali sehingga diabaikan. Maka rumusnya mendapat sebagai berikut. Gangguan tiga fasa adalah I short sama dengan V per Z1. Gangguan dua fasa, I short sama dengan V per Z1 plus Z2. Gangguan fasa ke tanah, I short sama dengan V per Z1 plus Z2 plus Z0. Harga Z dihitung dari pengukuran, sedangkan harga urutannya dihitung dengan rumus yang dijelaskan tadi. Sudah selesai ya. Saya kira itulah mengenai hubung singkat. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pelajaran berikutnya.